Kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya mengatakan bahwa karena saya percaya Tuhan itu bukan orang Arab, maka Tuhan pasti suka kalau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan dengan beragam langgam ya. Kemudian teman-temannya makin aneh, lalu nanya sama dia, lu kenapa sih lu mabok? Lalu dia bilang, Tuhan kita kan bukan orang Arab. Ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan, lantas orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas isu yang cukup kontroversial terkait dengan pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya, di sebuah podcast beliau mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ya, ini bukan kali pertama Jenderal Dudung ini mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait agama, khususnya Islam ya. Sebelumnya beliau juga menyatakan bahwa semua agama sama dan semua agama benar. Nah, sebenarnya pernyataan Jenderal Dudung ini terkait dengan Tuhan bukan orang Arab sudah lebih dulu dinyatakan oleh Ade Armando, dosen FISIP UI, pada tahun 2017. Di statusnya beliau mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Jadi kalaupun kita melantunkan ayat suci dengan langgam Minang, Jawa dan lain sebagainya, ya Tuhan tetap akan menerima atau mengerti apa yang kita baca itu. Nah, status Bang Ade itu terkait dengan waktu itu sempat ramai kan tentang langgam Jawa, langgam Minang dan lain sebagainya pada tahun 2017 itu. Nah, saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Mukhlisin Aziz MA. Beliau adalah dosen Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI dan juga pembina di channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah ya? Sehat Mas Rifki. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya apa yang salah sih dengan pernyataan Jenderal Dudung dan Ade Armando ini Pak Ustadz? Ya, sampai Bang Ade itu sempat jadi tersangka loh waktu itu. Ada yang melaporkan terkait dengan penyelewengan agama, penistaan agama maksud saya. Iya, memang agama itu Mas Rifki sensitif ya. Agama itu kan alat ya. Jadi bisa sangat mempersatukan atau kemudian malah sebaliknya. Jadi banyak isu-isu yang kemudian dibumbuhi agama, penistaan dan apapun itu selalu kontroversial. Termasuk apa yang diutarakan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Ini kan sebenarnya dia lagi ngobrol sama kita tahu lah, sama Deddy Corbuzier dalam satu podcastnya. Dia cerita bahwa ketika habis sholat dia berdoa dengan bahasa Indonesia gitu ya. Karena menurut keyakinan Jenderal Dudung bahwa Allah itu bukan Tuhan, itu bukan orang Arab. Nah, di situ kalau kemudian dicerabut, dilepas dari konteks itu dialog, maka kemudian menjadi kontroversi. Kalau menurut saya menjadi menarik ya, karena ini kalau diwacanakan dalam diskursus publik dan itu kemudian saling berargumentasi yang logis, yang rasional gitu ya, itu malah buat umat membahagiakan karena dapat ilmu baru. Nah, tapi kalau diskusinya diskusi suka dan tidak suka, maka pro dan kontra kemudian kan kalau kita baca semenjak pernyataan Jenderal Dudung itu menarik ya. Ada yang benar-benar gitu ya, bahwa ya nggak usah bicara ngomongin agama lah, tupoksi Anda itu ngurusin keamanan negara lah kira-kira. Papua gimana gitu. Papua aja langsung aja gitu, daripada ngurusin sesuatu yang Anda nggak tahu. Bahkan ada satu yang kontra mengatakan ya orang Islam yang tidak bisa bahasa Arab ya sebenarnya malu gitu ya, dan kemudian dia sejatinya tidak mengerti agama gitu. Sampai kemudian salah satu yang agak moderat saya kira, kemudian ayo kita letakkan, kita dudukkan pada konteks apa sih beliau menyampaikan pernyataan itu. Kalau dilepaskan
Tuhan bukan orang Arab gitu, itu kan seakan-akan yang kontra kan mengatakan ya Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak sama dengan manusia gitu ya. Bahkan Al-Quran sendiri juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un gitu ya. Tidak ada yang dapat menyerupai Tuhan. Tetapi kalau kita pakai konteks tasawuf falsafi kan fa'inama tuwallu fathamma wajhallah gitu ya. Kemanapun kau menghadap di situ ada wajah Tuhan gitu ya. Banyak kasus mengatakan Tuhan seluruh alam ini termasuk manusia adalah manifestasi Tuhan gitu ya. Dari situ maka kemudian ya tergantung kita ngelihat konteksnya apa. Bahkan kalau dalam konteks ilmu kalam ada sifat wajib yang 20 itu salah satunya mukhalafatul lil hawadits ya. Bahwa Allah itu ya berbeda dengan makhluk. Walaupun Mas Rifki kalau kita baca ayat-ayat suci di dalam Al-Quran itu menggambarkan Tuhan itu sangat manusia, sangat manusia dalam tanda petik. Nanti saya kontroversi lagi ya. Tuhan maha mendengar ya. Tuhan bertahta di atas arsy gitu, ayatullah fauqa aydihim gitu ya. Tangan Allah di atas tangan mereka ya. Bagaimana menafsirkan itu? Tangannya Tuhan seperti apa, cara melihatnya Tuhan seperti apa? Maka dalam konteks ilmu kalam, ilmu bicara tentang Tuhan juga kontroversinya muncul. Ada orang-orang yang sangat gitu mau ada betul-betul kelompok yang tanzih bahwa Tuhan tuh harus dibersihkan amma yasifun dari seluruh sifat yang dihubungkan dengan makhluk. Tapi ada aliran-aliran yang tajassum ya, Tuhan memang digambarkan seperti manusia, tetapi jangan kau tanya gitu melihatnya Tuhan seperti apa. Dia berbeda melihatnya dengan kita gitu. Ketika Tuhan punya arsy gitu, jangan bayangkan, jangan kau tanya. Sudah, pokoknya Tuhan memang maha melihat, maha mendengar. Cara mendengarnya, cara melihatnya berbeda karena dia berbeda dari seluruh gambaran kita tentang Tuhan gitu. Kalau mau ditarik yang lebih dalam lagi, sesungguhnya sebelum ngomongin konteks doa Jenderal Dudung itu, kan kemudian Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika Jenderal Dudung mengatakan Tuhan bagi saya adalah bukan orang Arab sehingga saya berdoa dengan bahasa saya, ya itulah Tuhan buat Jenderal Dudung gitu ya. Tapi ketika itu disampaikan di wilayah publik menjadi memantik kontroversi. Saya kira harus kita letakkan ya, bahwa apa yang disampaikan Jenderal Dudung dalam obrolan ringan itu tanpa bermaksud untuk membela, bahwa itu dalam konteks berdoa dan itu keseharian kita kok gitu. Apakah kita dipaksa orang Jawa gitu ya, orang Minang, orang Bugis gitu berdoa harus dengan bahasa Arab gitu, kecuali dalam ibadah-ibadah mahdhah ya setelah ditentukan ya. Dalam sholat ya nggak mungkin kemudian shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah mengatakan kalau sholat ikuti aku sholat, ya jangan diganti Fatihahnya dengan bahasa Indonesia gitu ya, bacaan sujudnya dengan bahasa Indonesia. Tapi di luar ibadah mahdhah kok saya sendiri ya lebih khidmat ya kalau kita berdoa menyapa Tuhan kemudian dalam bahasa ibu kita. Karena dalam keyakinan saya sendiri Tuhan itu bukan saja pemilik tapi pencipta seluruh bahasa. Bahkan jangankan terucap, yang terlintas saja Allah sudah tahu keinginan-keinginan kita. Saya kira harus kita letakkan pada konteks itu. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana doa ya, dan apa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab dan bagaimana doa yang makbul dan dijabah Allah, dari pernyataan Jenderal Dudung dan juga Ade Armando ini Tuhan bukan orang Arab, setidak-tidaknya ada dua makna yang bisa kita tarik. Pertama adalah ya Tuhan memang bukan orang, ya Tuhan bukan manusia, dan yang kedua Tuhan tidak terikat oleh ras tertentu, misalkan Arab gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari pernyataan ini ya. Tidak ada yang salah. Kemudian tetapi ketika mengatakan Tuhan bukan orang Arab itu kan kemudian disimpulkan secara reduktif bahwa menyamakan Tuhan bukan dengan manusia. Padahal statement itu kan sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak ada yang menyerupai, dia bukan Arab. Cuman kemudian kan kalau mau ditarik lebih lanjut lagi harus jangan titik dong. Bukan orang Arab, bukan orang Persia, bukan orang Indonesia, bukan orang ini, atau bukan sama dengan makhluknya. Kayak kasus legend waktu itu masih legend kan. Legend Dudung ketika jadi Pangkostrat mengatakan semua agama sama, kan konteksnya juga kemudian sangat firm sebenarnya. Beliau mengatakan ayo ada prajurit itu gitu ya,
dimanapun Anda, bahwa kebaikan itu ya sama, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kan ditariknya semua agama sama gitu. Mana sih agama yang mengajarkan kekerasan, mana sih ajaran agama yang mengajarkan korupsi, kejahatan. Yang pesan dari Legend Dudung waktu itu, tetapi kan ditariknya dia menyamakan semua agama. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat apa namanya pernyataan seseorang dipotong-potong kan di media sosial ya, di dalam Al-Quran kan nggak bisa kita belajar Al-Quran secara benar tanpa asbabun nuzul. Jadi bahkan kalau kita belajar tafsir kan ada munasabat ayat ya, ayat itu sebelumnya apa, sesudahnya apa, ayat ini diturunkan di mana, atas permintaan atau atas dialog Rasulullah dengan siapa, diturunkan di Mekah sama Madinah aja konteksnya pasti berbeda gitu ya. Jadi tidak elok menurut saya, tidak bijak kalau satu pernyataan itu dilepaskan dari konteks ya, sehingga kemudian yang disampaikan kalau dipotong dari konteksnya, banyak orang tidak memahami ya, pernyataan itu muncul karena apa, hadis pun ada asbabul wurud kan, kenapa Rasulullah menyampaikan itu, sehingga kita letakkanlah pernyataan itu pada konteksnya sehingga kita meresponnya juga adil. Ini kan di zaman media sosial ini arus informasi begitu deras ya. Twitter, Instagram, TikTok semuanya, dan kalau kita mengikuti semua itu kadang-kadang jari kita itu ini gatel gitu. Ya, ada informasi apa baru yang kita tidak cross check lagi, langsung komen apa gitu negatif segala macam. Komen langsung di forward, belum dilihat gitu. Ya belum baca isinya, baru link beritanya atau judulnya gitu. Ya ini kan apa, kita miskin atau kita kekurangan tabayunnya. Persis. Ya bahwa misalkan paling tidak kita cross check misalkan ya pernyataan Jenderal Dudung ini di mana, di podcastnya Deddy Corbuzier misalkan, ya udah klik lihat pernyataan utuhnya gitu misalkan. Nah, tabayun ini dalam Islam itu sebenarnya posisinya gimana Pak? Sangat dianjurkan gitu. Bahkan Allah mengatakan ketika datang idza ja'akum fasikun, ketika datang satu berita dari orang fasik. Orang fasik itu kira-kira Mas Rifki gambarannya orang yang belum dijamin kebenaran lah ucapannya gitu. Fatabayan, kata di situ fatabayan itu wajib. Ketika datang seorang fasik mengucapkan sesuatu, melakukan podcast sama seseorang, fatabayanu, tabayun, klarifikasi gitu. Ayat itu digambarkan menarik sekali. Kalau engkau tidak tabayun, engkau akan melakukan sesuatu yang engkau menyesal. Begitu banyak kezaliman yang kau lakukan tanpa tabayun. Bayangin kalau satu berita belum kita tabayun, kita sudah sebarkan, 5 juta orang nonton, sudah komentar, berprasangka buruk, bagaimana itu? Jadi jangan sampai kita menyesal gara-gara tidak tabayun, gara-gara tidak klarifikasi, padahal sesuatu yang sudah terupload, terekspos, mau diklarifikasi berkali-kali, jumpa pers gitu, itu nggak bisa, sudah retak. Maka hati-hati betul dengan tabayun. Banyak orang kemudian salah bersikap, salah merespon gara-gara tanpa klarifikasi. Oke, tadi disebutkan fasik ya. Ya jadi di media sosial ini kita benar-benar harus menyaksikan atau mungkin skeptis ya, atau paling tidak yang lebih bagusnya mungkin kritis terhadap apapun yang kita jumpai di media sosial. Ya bisa jadi apa yang di capture, apa yang disebarkan itu bukan yang sebenarnya gitu, atau nggak utuh gitu. Maka kalau di dalam dunia jurnalis ada kode etik kan, ada cross check ya. Dari sumber tidak bisa one side, harus dua gitu. Tanpa itu maka kemudian hasil jurnalismenya tidak dianggap jurnalisme yang bagus gitu. Dan itu tadi di dalam bahasa Quran namanya tabayun. Fatabayyanu itu mencari informasi, mengcross check, mencari berita apakah benar, verifikasi, diverifikasi segala macamnya. Dalam tradisi hadis itu waduh kuat sekali ya, orang kemudian rihlah li talabil hadis itu mencari rawi, kita benar gitu, Anda itu nerima berita ini dari gurunya, itu melakukan perjalanan. Maka tradisi klarifikasi di dalam sanad hadis itu tradisi yang paling luar biasa ya, sehingga kemudian ini masalah membicarakan apakah benar Rasulullah mengatakan, apakah Rasulullah melakukan, apakah Rasulullah memberikan ketetapan. Kalau ini dikatakan dari Rasul padahal tidak, itu kan fatal gitu. Nah, anehnya kemudian tradisi rawi ini kok nggak berkembang juga ya Mas Rifki. Kalau kita baca hadis itu langsung lompat ke matan.
ke isinya. Padahal yang penting adalah jalurnya dulu, rawinya. Kalau rawinya oke, baru isinya kan. Fasik itu apa? Rawi. Jadi kalau datang satu berita yang dibawa oleh fasik, orang yang engkau belum percaya, verifikasi dulu nih orangnya dulu. Baru kalau orangnya sudah berespon, kemudian matannya, isi beritanya juga harus diverifikasi. Jadi ada 2 langkah lah, 2 lapis. 2 lapis verifikasi itu. Jadi dari siapa sumbernya, baru kontennya sendiri. Mulai ini sumbernya kita nggak tahu, kontennya belum kita baca, sudah disebar. Agak fatal ya dunia media sosial itu kan, masya Allah sirkulasi beritanya. Kalau kita nggak hati-hati, kita telan mentah-mentah, kita tidak kritis, tidak punya filter, ya agak mengkhawatirkan. Ya dalam ilmu hadis kan kita tahu ya ada naqdul hadis, kritik hadis gitu. Ya bahwa hadis itu tidak kita harus terima mentah-mentah, tapi ada kritisisme di situ, ada apa namanya, ada ruang untuk kritisisme di situ. Betul. Nah, bagaimana kita implementasikan tradisi keilmuan yang luar biasa ini sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia permedsosan ini? Iya, di dunia permedsosan ya pakai bahasa tabayun itu. Jadi setiap berita itu harus tidak boleh kita terima mentah-mentah, kita telan mentah-mentah sebelum melakukan naqdul hadis. Hadis dalam arti berita ya, bukan hadis itu ya. Jadi dari situ maka kemudian yang penting ya kita dorong gitu masyarakat media sosial, para netizen itu ya untuk biasa literasinya ditingkatkan, membiasakan diri untuk cross check, membiasakan diri untuk tabayun, membiasakan untuk klarifikasi. Kalaupun sudah benar saja, para ulama mengatakan kalau engkau sudah benar membaca berita itu, engkau sudah klarifikasi, sumbernya A1 lah kira-kira, kontennya benar, masih harus engkau tanyakan pada dirimu, apa manfaatnya ada nggak disebar? Kalau enggak, stop. Ini fatal. Klarifikasi enggak, tabayun enggak, kritisisme enggak, isinya enggak ngerti, disebar. Padahal kalaupun beritanya benar, misalkan tentang aib seseorang, sudah kita klarifikasi A1 sumbernya gitu, tapi apakah penting aib itu disebar? Ya mau mafsadat atau mau kalau manfaatnya lebih besar, mungkin untuk contoh ya, misalkan ya berita misalkan koruptor ingkrah divonis, itu kan sesuatu yang pembelajarannya lebih besar ya, sehingga ada efek jerah. Tetapi kalau tetangga kita dapat info dari temennya gitu, ketemu, Anda tinggal di mana? Oh di ini. Saya tahu persis dia kayak gini. Walaupun A1 dia sudah tunjukkan semuanya, itu pun masih harus dipertanyakan kepada istafti kolbak. Menurut hatimu kalau engkau diperlakukan seperti itu, padahal Allah mengatakan man satara musliman satarallahu fil akhirah, kalau engkau tutup aib saudaramu, Allah akan tutup aibmu di akhirat kelak. Disitulah kemudian bukan sekedar konten benar, tapi manfaat enggak konten itu kita sebarkan. Jadi luar biasa sesungguhnya petunjuk-petunjuk teknis yang dilakukan oleh Al-Quran, yang dicontohkan oleh Al-Quran maupun sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, termasuk adalah ulama-ulama hadis yang menjadi pionir dalam konteks klarifikasi dan pembuktian bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar-benar sudah terjamin. Imam Bukhari itu 700-an ribu hafal, tapi di Sahih Bukharinya tinggal 7.000 sekian hadis. Kebayang 10% kira-kira. 10% nggak ada lah. Nggak ada ya, kalau 700 kan 70, ini tinggal 7.200 sekian hadis kan. Dan itu setelah melakukan puluhan tahun melakukan verifikasi. Ini buru-buru tinggal verifikasi. Kalau ada kan media-media sosial itu ada link-link untuk memverifikasi ini hoax atau tidak, itu kan itu pun juga tidak dilakukan. Ya padahal kalau Imam Bukhari, Imam Muslim gitu, untuk verifikasi butuh bertahun-tahun. Kita tinggal berapa menit untuk Google sedikit aja gitu ya. Betul. Nah ini terkait Jenderal Dudung nih. Nah kita mau klarifikasi, mau tabayun gitu, bahwa ya kalau kita tonton dari itu kan dari podcastnya Deddy Kobuze, pernyataan Jenderal Dudung ini ya terkait dengan doa gitu. Ya bahwa doa ya kalau memang nggak bisa bahasa Arab, ya udah kita berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Kalau gitu. kita lihat podcastnya lengkap, itu kan cerita tentang perjalanannya. Begitu Jenderal Dudung itu pernah jualan, pernah ditendang, kue dijualannya di Pangdam, di kantornya.
gara-gara sama Prada, dari saat itu dia memutuskan saya kalau nanti jadi tentara saya nggak akan semena-mena. Kemudian cerita tentang pengalaman spiritualnya sangat manusiawi gitu ya, sehingga kemudian kalau itu ditarik dilepaskan dari perjalanan Jenderal Dudung ya, mohon maaf ini tanpa bermaksud untuk membela itu gitu ya, mau kemudian itu bicara tentang doa, bicara tentang bagaimana ekspresi dan keyakinan Jenderal Dudung melihat Tuhan dalam kehidupannya, sebagaimana sabda firman Tuhan dalam hadits qudsi tadi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi hanya itu aja gitu, bahwa kemudian dilontarkan memantik kontroversi kan level pemahaman masyarakat kita beda-beda gitu. Maka kearifan kan penting di situ. Maka ada yang bijak sekali, ya udahlah gitu ya, biarkanlah tupoksinya masing-masing, biarkanlah ulama yang membicarakan tentang agama, biarkanlah politisi bicara tentang politik. Ini kebalik-balik gitu ya, ulamanya ngomongin politik gitu ya, tentaranya ngomongin agama. Jadi nanti usidal amru ila ghairi ahli, kalau semuanya diucapkan dilakukan oleh tanpa ahlinya nanti ruwet semua. Ya sebenarnya kan memang berdoa dengan bahasa Indonesia itu nggak apa-apa kan, dan bahkan bagi sebagian orang ya malah lebih husuk, malah lebih tahu memahami apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin minta, apa yang dia mohonkan sama Allah gitu ya. Saya kira iya gitu. Saya sendiri dalam beberapa kasus ya, dan banyak sekali testimoni dari para jamaah gitu. Pertanyaan itu kan pertanyaan yang sama ya, ditanyakan oleh banyak orang. Pak Ustadz gitu, boleh nggak sih saya itu udah sepuh gitu, susah banget ngapalin doa-doa ya Pak Ustadz, kirim di channel Tauhid Cinta itu, boleh nggak? Kata saya dikirimin artinya dan kemudian saya bahasakan aja. Sangat atau bahasa, kadang-kadang bahasa Latinnya diminta. Bahasa Latinnya kan lebih susah kan gitu. Boleh nggak karena repot itu saya baca? Boleh gitu. Atau pakai bahasa Indonesia? Boleh Bu. Pakai bahasa Padang? Boleh. Pakai bahasa Bugis? Boleh. Karena apa? Yang menciptakan seluruh bahasa itu Allah. Jangankan ibu mengucapkan, ibu terlintas dalam hati aja, dalam pikiran, Allah sudah ngerti gitu loh. Dan itu sebenarnya yang harus kita sampaikan. Doa itu kan hubungan kita sangat personal ya dengan Allah. Jadi jangan juga kemudian menganggap gitu, orang-orang yang kontra itu juga menganggap bahwa doa itu, misalkan kan ada asumsi-asumsi yang membuat para jamaah itu khawatir. Ada yang mengatakan doa dengan bahasa Arab itu lebih mustajabah. Akhirnya kan mereka berusaha dengan sekuat tenaga, padahal mereka lidahnya bukan Arab tapi ajami ya, non Arab. Ya susah gitu ya. Harus dengan bahasa Quran. Kan ada diskusi yang sangat luar biasa ya. Doa yang paling manjur itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis, di luar itu enggak gitu. Sehingga orang berikhtiar untuk menghafalkan doa-doa dari Al-Quran baik gitu. Tetapi kan Rasulullah begitu memaklumi kan kondisi umatnya yang berbeda-beda itu gitu. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah kalau ngelihat banyak riwayatnya itu kan Rasulullah memaklumi betul ada orang-orang yang fasih, ada orang-orang yang tidak, bahkan kemudian ada yang nggak bisa ngomong short aja. Rasulullah kasih tahu kalau dia ngomong begini tuh yang dianggap aja dia ngomong short gitu. Sementara kita masih membicarakan hal-hal yang insya Allah itu pakai orang Sunda susah ngomong fa ya, insya Allah itu pakai SY apa pakai SH gitu, insya Allah itu dipisah atau tidak gitu. Allah tahu lah kalau kita mengucapkan insya Allah itu maknanya ketika Allah menghendaki, bukan kita membuat Allah gitu. Jadi banyak hal-hal yang ayo kita kembalikan beragama dalam tanda petik gitu. Ad-dinu wa yusrun, agama itu mudah Mas Rifki, tapi ya jangan kau persulit. Yassiru wala tu'assiru kata Rasulullah. Jadi mudahkanlah siapapun ketika pengen mendekati Tuhan, jangan kau persulit. Yang tidak boleh kan menggampangkan. Akhirnya kebablasan. Kasusnya apa? Yang di Malang, Yusman Roy yang kemudian karena kebablasan kemudian Fatihah pun pakai bahasa Indonesia. Nah, itu problem karena itu wilayah-wilayah yang harus kita ikut, karena itu ibadah mahdhah yang sudah diatur oleh Rasulullah. Nah justru kan sebenarnya keberhasilan dakwah Nabi itu ya karena Nabi berdakwah bilisani qaumihi ya dengan tutur kata, dengan bahasa, dengan budaya mereka gitu. Jadi artinya bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya gitu ya Pak Ustadz. Iya saya kira iya. Kasus Rasulullah juga luar biasa, kasus Wali Songo itu luar biasa.
walaupun kemudian dikritik akhir-akhirnya dia bahwa Wali Songo itu mencampur adukkan budaya dengan agama. Saya nggak kebayang ya Mas Rifki, kalau Islam yang pertama kali masuk di bawah saudagar itu Islam fikih misalkan, halal haram, mungkin kita masih Hindu, masih animisme, masih Buddha gitu. Tapi alhamdulillah Islam waktu itu sufistik, yang sangat luas, yang mengedepankan akhlak gitu, sehingga kemudian wayang pun diakomodir, tapi diberi nilai-nilai. Ada pusaka yang paling dahsyat namanya Kalimosodo, padahal itu syahadat. Kalimat gitu. syahadat. Dan itu kita harus akui, berkat Wali Songo dan murid-muridnya Islam menyebar ke seluruh tanah air gitu ya. Dan itu saya kira kalau kita baca sejarah-sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tulisan-tulisan tafsir bahasa Jawa, bahasa setempat, sehingga mudah dipahami bilisani qaumihim, itu betul-betul sangat berhasil. Dan itu menurut saya ya melanjutkan cara-cara Rasulullah gitu. Jadi kalau kita khotibun nas biqadri ukulihim itu tidak diterapkan, ya repot. Pokoknya bahasa Arab gitu ya. Bayangkan ada sahabat-sahabat kita yang khutbah hari ini itu semuanya bahasa Arab. Ya, pesannya kan nggak sampai, kecuali kepada orang-orang yang ngerti gitu. Intinya gini, umat harus disampaikan sebuah pembelajaran, ada batas-batas ibadah mahdoh yang tidak boleh diutak-atik, ya menggunakan bahasa Arab, sholat segala macam gitu. Tapi di luar itu ya ekspresi personal kita dengan Allah, dengan bahasa apapun Allah memahami, karena Allah lah sang pencipta seluruh bahasa. Ya kan kita masih jumpai itu di mana, di kampung-kampung mungkin ya, khutbah Jumat pasti pakai bahasa Arab. Jadi udah tinggal baca aja, dan khutbahnya itu aja, nggak apa namanya, mungkin ada problem kekinian yang mungkin harus dibahas, problem kampung itu. Ya bukunya dari tahun 10 tahun yang lalu pernah kan? Itu udah sampai lusuh. Ya, itu pemahamannya kan kemudian bahasa Arab itu bahasa Tuhan, selain itu tidak gitu. Itu pesan Jenderal Dudung kan sebenarnya juga dalam tanda petik ya memberikan kayak semacam otokritik buat umat Islam gitu ya. Jangan juga kemudian memberikan sebuah statement para ulama gitu bahwa dengan bahasa Arab lebih diterima, lebih makbul gitu. Menurut saya nggak menemukan ayat maupun hadis doa mustajabah itu salah satunya karena menggunakan bahasa Arab. Oke, gimana caranya? Kita sudah pernah syuting ini ya sebenarnya, apa doa yang diijabah Allah atau diterima Allah, doa yang makbul lah kira-kira. Nanti linknya bisa ditautkan di sini. Nah, bagaimana, mungkin kita ulang sedikit ya, bagaimana bagaimana doa itu bisa makbul, diterima Allah, diijabah oleh Allah gitu. Ya Allah sendiri, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Allah sendiri memberikan sebuah panduan Mas Rifki. Panduannya indah sekali. Surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil alahum yarsyud. Jadi ada 5 tahapan doa itu yang menurut Allah sendiri nih, gitu ya. Kemudian mustajabah lah, kira-kira kemudian Allah kabulkan sesuai dengan harapan kita, tentunya sesuai juga dengan kehendak Allah. Pertama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dulu sama Allah. Ya bagaimana mungkin kita menyapa Allah dengan sapaan yang khidmat kalau kita belum kenal Allah. Jadi ma'rifatullah itu menjadi penting. Sebelum doa-doa kita bertanya kenapa sih doa-doanya nggak perlu, jangan-jangan hubungan kita sama Allah belum beres. Yang kedua, di situ fa inni qarib. Bagaimana sebelum berdoa itu ada sebuah conditioning bahwa kita tuh merasakan kedekatan Allah itu. Ketika sudah, maka kemudian kekhidmatan muncul, kekhusyuan muncul, baru kemudian mengangkat tangan untuk berdoa itu. Jadi ada 2 hal yang dilewati itu. Kita kan langsung aja kan, ada masalah langsung doa. Padahal hubungan kita sama Allah belum kita perbaiki. Kedekatan kita sama Allah belum terjalin, baru minta aja. Tiba-tiba saya nggak kenal Mas Rifki, tiba-tiba datang pertama kali terus minjem sesuatu, minta sesuatu, kira-kira apa? Minta duit dong. Gendek kan gitu. Tetapi Allah tidak seperti itu gitu. Tetapi ini gambaran bagaimana adab doa. Baru kemudian memohon doa, doanya pun juga memohon dalam konteks apa sih? Doa juga ada karena apa? Doa itu mengekspresikan, menyatakan bahwa kita butuh Allah. Layaknya orang butuh gimana sih?
Mau minjem pasti baik-baikin, telepon, gimana apa kabarnya Mas Rifki gitu. Senangannya apa sih? Muter-muter setelah 1 jam akhirnya ngomong kebutuhan kita. Maka dalam doa kan disuruh memuji dulu, hamdalah, baca sholawat gitu. Kemudian baca doa-doa pujian, baru kemudian minta. Atau kemudian ngomongin kerendahan hati kita, Rabbana dzalamna anfusana inni kuntu minadz zalimin la ilaha anta inni kuntu, baru kemudian baru minta. Ini tiba-tiba baru ketemu, pinjemin saya dong. Jadi baru kemudian falyastajibuli, ini yang penting. Yang keempat yang seringkali orang lupa bahwa kata Ibnu Athaillah, doamu terbaik adalah engkau menjalankan apa yang dituntut Allah darimu. Misalkan gini, kita berdoa, ya Allah anugerahkan aku rezeki yang halal yang berlimpah. Apa yang dituntut orang untuk rezeki yang halal? Kerja keras. Ya Allah berikan aku bisa mengerjakan ujian terakhir ini dengan hasil yang terbaik. Apa doa terbaik setelah berdoa? Baca buku. Baca buku, belajar. Kemudian ya betul-betul mempersiapkan. Atau kemudian ya Allah anugerahkan aku gitu dari sisimu keturunan yang baik. Apa doa ini bisa deklarasi? Nikah. Kemudian berikhtiar untuk hamil dan sebagainya. Dan 1, 2 ketika hubungan kita sama Allah udah beres, kedekatan kita sama Allah sudah terjaga, kemudian kita menyampaikan kefakiran kita butuh sama Allah dengan mengangkat doa, kemudian kita memantaskan diri menjalankan apapun agar kita layak dikabulkan. Ini yang seringkali lupa. Wal yu'minu bi, yakin. Maka banyak ulama mengatakan banyak orang membatalkan doa bahkan setelah dia menutup doanya, karena bilang kayaknya kayak kemarin nih. Yakin gitu. Kata Rasulullah mengatakan, kalau engkau berdoa maka berdoalah wa antum mikununa, dalam kondisi Anda yakin betul gitu ya, bahwa doa Anda dikabulkan. Kalau nggak yakin, selesai itu. Sebenarnya kita lagi membatalkan doa-doa kita. La'allakum yarsyudun itu kan kira-kira kalau engkau lakukan tahap 1 sampai 5, insya Allah doa-doa kita kemudian diijabah. Dan cara mengijabahkannya pun kan para ulama memberikan guidance yang begitu luar biasa indah. Semua doa diijabah. Cuman kan pengennya kita yang pertama, Mas Rifki, sesuai dengan harapan kita. Kadang waktunya kita kasih tempo lagi. Ya Allah kalau bisa minggu depan sudah waktu tanggal bayar-bayar gitu. Allah mengatakan lewat lisan Nabi, doamu diijabah pasti. Tetapi ada kadang-kadang diijabah sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang diganti dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, dan kadang-kadang ditunda. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan dalam Al-Hikamnya menarik, berulang-ulangnya doa yang kau panjatkan kepada Allah dan engkau merasa belum dikabulkan, jangan berhenti engkau berdoa. Karena Allah sudah janji akan mengabulkan seluruh doa. Bentuknya Allah yang pilih, bukan engkau yang tentukan. Waktunya Allah yang sudah gariskan, bukan engkau yang kasih tempo kepada Allah. Jadi semua doa sesungguhnya dikabulkan. Tapi kan dalam konteks fikih ada doa mustajabah, tempat-tempat mustajabah, waktu-waktu mustajabah. Poinnya apa sih? Sebenarnya doamu akan manjur, akan mustajabah ketika mu'allakun, engkau selalu berhubungan dengan Sang Maha Mujibas Sa'ilin, Allah itu. Hubungan kita kalau beres sama Allah, kita sudah menjadi kekasihnya, maka jangankan doa gitu. Kalau kekasih Allah kan dalam gambaran hadisnya kan, ketika dia berkata itu firmanku, kata Allah. Ketika engkau berjalan itu langkahku, ketika engkau memegang itu tanganku. Artinya apa? Kita hanya receiver, dan kemudian kita hanya sebagai wasilah, pesan-pesan Tuhan tersampaikan kepada seluruh makhluk. Itulah yang terjadi pada Rasulullah ketika mengatakan wama antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya ucapkan, itu bukan diri saya lagi, tapi hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Maka Rasul itu kan menyampaikan risalah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kira-kira begitu. Nah, ya dalam sebuah hadis kan dikatakan bahwa doa adalah senjata orang-orang muslim gitu, orang-orang mukmin. Nah, apakah doa itu bisa mengubah takdir? Misalkan Allah kan sudah menetapkan ya ada umur kita, ada jodoh kita, ada rezeki kita dan lain sebagainya. Nah, posisi doa itu di mana? Apakah bisa ya misalkan orang udah takdirnya nih nanti udah digariskan bahwa dia akan tidak bergelimang harta gitu, atau
berperan sebagai orang yang papa gitu. Ya. Itu apakah bisa mengubah takdir dengan membaca doa? Itulah yang menjadi kontroversi ya dalam konteks ilmu kalam. Ada yang mengatakan doa itu silahul mukmin ya, senjatanya orang yang beriman. Itu kira-kira kalau orang sudah nggak punya harapan, ada senjata lagi, yaitu Allah gitu, bantuan dari Allah. Ada yang mengatakan ya doamu saja, engkau berdoa itu karena Allah, sudah takdir Allah, bagaimana bisa merubah takdir. Yang menjadi persoalan, saya akan tarik garis lebih sederhana. Jadi ada wilayah-wilayah manusia, ada wilayah-wilayah Tuhan yang seringkali ini kita campur-adukkan. Urusan takdir itu wilayah Tuhan. Urusan usaha. Urusan kita itu disuruh berikhtiar, disuruh berdoa. Lakukanlah yang terbaik, ikhtiarlah dengan maksimal, sempurnakan dengan doa, biarkanlah takdir. Kenapa takdir itu menjadi penting? Selama kita tidak punya tanda petik permission dari Allah untuk bisa mengintip takdir, ya biarkanlah takdir menjadi urusan Tuhan. Yang repot banyak orang masuk ke wilayah-wilayah itu, apa yang terjadi? Gusmus mengatakan kalau engkau terus ngurusin urusan Tuhan, stres kamu. Bagaimana mungkin kita nggak punya akses keilmuan atas takdir Allah kemudian ikut-ikutan. Mbah Muh ya, Mbah Muh itu guru saya dulu di Yayasan Paramadina itu, selalu undang beliau, sudah almarhum, Barzah Foundation. Itu selalu mengatakan begini, yang membuat engkau sedih itu karena engkau tentukan takdir wilayah Allah. Misalkan gini Mas Rifi, kita mau berangkat kerja itu padahal ngomong saja, ya Allah saya sudah lakukan tugasku, saya sudah sholat subuh, saya memulai keluar rumah dengan berdoa, saya nanti akan bekerja maksimal, masalah rezeki yang saya bawa nanti dari rumah, dari kantor, itu takdirmu. Itu indah, pasti syukur munculnya. Tiba-tiba pulang bawa 2 alhamdulillah ya Allah gitu, tiba-tiba bawa 10 alhamdulillah. Tapi kalau hari ini pulang mau berangkat kerja pagi-pagi kita sudah ikut wilayah Tuhan, pokoknya hari ini saya harus bawa 15. Ngancem gitu. Artinya apa? Dia kemudian bukan hanya mengancam, tidak ada adab sama Allah, dia sudah menentukan bahagia dan tidaknya buat dirinya sendiri karena masuk di wilayah itu. Tiba-tiba sore hari dia pulang bawa 5. Apa yang muncul? Kecewa. Maka kemudian orang yang beriman itu kenapa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, hidupnya bahagia karena tugasnya hanya beribadah, tugasnya berikhtiar, tugasnya ini, habis itu tawakal ala Allah, biarkanlah Allah yang ngurapi. Mau Nabi Ayub sakit ya, kemudian Nabi Yakub kehilangan putranya, Nabi Zakaria lama nggak mengandung gitu ya, Nabi Ibrahim kemudian bapaknya pembuat berhala, semuanya diterima dengan tenang gitu. Karena apa? Ada wilayah-wilayah Tuhan gitu. Sampai pada kasus yang Rasulullah ingin mencoba kan langsung diingatkan ketika pengen minta bahwa hidayah itu bisa nggak saya diberikan akses untuk itu, langsung innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah itu hakku walaupun sama orang yang kau paling cintai. Jangan di situ. Maka dakwah kalau kita ingin ngerubah sering kecewa. Dakwah itu cuma mengajak, menyampaikan. Merubah itu urusan Allah. Jadi kalau kita orientasinya hasil, nanti sering kecewa. Tapi kalau kita nikmati prosesnya, itu bagian dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu luar biasa indah. Iya, kalau kita ibaratkan kan misalkan ilmu kita itu hanya setetes di lautan luas gitu. Samudra bahkan. Samudra. Nah, ya kita ini kadang-kadang sotoy atau sok tahu gitu loh, dan kita mencampuri ya semua yang ada ilmu Allah itu yang seluas samudra itu gitu ya. Termasuk yang kemudian mencampuri wilayah kafir dan tidak, melabeli itu kan sudah masuk wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, kita kembali ke bahasa Arab tadi. Ya, disebutkan kan bahwa misalkan bahasa Arab ada bahasa Al-Quran, bahasa surga, bahasa Nabi Muhammad. Jadi bagi sebagian orang bahasa Arab itu adalah bahasa yang ya sakral. Betul. Ya, jadi ya mau nggak mau kita, dan bahkan nanti katanya di kubur nanti kita ditanya man rabbuka gitu, siapa Tuhanmu. Kalau kita nggak ngerti gimana jawabnya? jadi memang ini ya, Rasulullah itu bijak betul ya ketika menyampaikan
bahasa Quran itu Arab, di surga juga bahasa Arab. Untuk apa menentukan? Penting bahasa Arab itu penting, Mas Rifki ya. Bahwa kita bagaimana mungkin memahami Al-Quran dengan kedalaman itu kalau nggak ngerti bahasa Arab. Ngerti aja belum tentu ngerti ya, karena balaghahnya tinggi sekali dan sebagainya. Itu kan menurut saya lebih pada motivasi. Kan tidak berarti reduksinya apa kesimpulan singkatnya kan tidak berarti bahwa kemudian orang yang tidak mengerti bahasa Arab tidak dicintai Tuhan. Gitu. Buktinya kan kemudian bahasa Nabi sebelumnya kan bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa ini. Artinya apa gitu? Artinya memang pertama Quran harus kita akui ini kitab suci yang dahsyat ya. Yang kemudian mukjizatnya sendiri dari sisi bahasanya juga sudah mukjizat ya, sebelum dari sisi kontennya. Saya kira akhirnya kemudian harus kita letakkanlah pada proporsinya, sehingga jangan sampai kemudian kita punya statement misalkan bahasa Inggris itu bahasa kafir gitu ya. Bahasa Mandarin nggak perlu kita pelajari karena yang nanti dibutuhkan di alam barzah di surga itu cuma bahasa Arab. Itu kan kesimpulan sangat simplistik dan menyesatkan, menurut saya menyesatkan. Jangan bayangkan ya di alam kubur itu kita hafal man robuka sampai itu kemudian lancar. Yang menentukan itu amal kita. Itu kan kayak semacam bocoran soal aja. Kita hafalin, kalau perlu nanti jangan diselipin ya, tolong ya diselipin ada kartu gitu yang tulisannya jawaban semua. Tapi kalau hidup kita tidak kita jalin dengan itu ya bagaimana mungkin kita kemudian bisa merefleksikan jawaban-jawaban itu kalau memang kita tidak menjalani hidup dalam konteks apa yang kita jawab gitu. Ya luar biasa sekali ya, bahwa ya ini sebenarnya apa laku kita atau amal kita yang menentukan ya, bukan ya kita bisa bahasa Arab atau enggak ya. Ya bahasa Arab tentu bagi yang ingin mendalami agama ya, untuk para ustadz, para kiai ya harus belajar bahasa Arab. Tapi untuk mungkin orang yang awam yang tidak terlalu apa namanya kan bisa belajar dari ustadz, dari kiai itu ya gitu ya. Apa Kiai Saleh Darat aja kan kemudian sampai menafsirkan Quran dengan bahasa Jawa gitu. Dan banyak gitu ya ulama-ulama di Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama yang lain punya kitab-kitab yang ditulis ya sesuai dengan bahasa mereka. Demi apa? Kini menyampaikan bilugati qaumihim tadi. Tidak semua gitu orang-orang ajam itu ngerti bahasa Arab gitu. Kalau orang Arab memang bahasa sehari-hari gitu. Tapi bahwa kemudian Al-Quran berbahasa Arab salah satu mukjizat ya harus kita letakkan pada proporsinya, kesakralannya. Tapi jangan kemudian reduksinya orang yang nggak bisa bahasa Arab kemudian tidak mulia di hadapan Allah, doanya tidak diterima, gitu, tidak bisa memahami agama. Begitu banyak tafsir-tafsir sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa setempat, dan saya baca perkembangan yang menarik. Islam itu perkembangannya luar biasa di Eropa sama di Amerika gara-gara memang bahasa Quran itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa setempat, sehingga Islam mudah dipahami yang selama ini hanya dipahami berdasarkan informasi-informasi yang sangat sedikit ya. Islam teroris, Islam itu kekerasan, Islam itu poligami. Ternyata setelah mengerti Islam dengan bahasa yang mudah mereka pahami itu wah luar biasa. Banyak respon positif dari mereka dan banyak yang mualaf. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa perbincangan kita hari ini ya. Ya bahwa apa namanya Allah hanya melihat kadar ketakwaan kita kan. Ya bagaimana perilaku kita, apakah sesuai dengan rel yang sesuai Al-Quran dan hadis dan juga apa namanya sunnah Rasulullah gitu. Ya bahwa bahasa Arab itu penting ya, tapi juga bukan berarti doa dengan bahasa Indonesia tidak diterima Allah, yaitu bagaimana adab tadi ya Pak Ustadz. Kita sudah membicarakan tentang adab berdoa ada, dan kenapa misalkan doa kita belum diijabah ya, mungkin waktunya saja. Nanti ada apa namanya pembahasan sudah dibahas juga tadi. Nah mungkin ya tinggal bagaimana kita terus memperbaiki akhlak kita, terus memperbaiki perilaku kita ya, agar kita tetap bertakwa dan juga dapat meningkatkan terus ketakwaan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.